الحمد لله الذي متعنا أبصارنا وأسماعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله الوارث منا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد على آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان. Jamaah majlis kajian Sirah Nabawiyah rahimakumullah. Melanjutkan kajian perjalanan hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana pada akhir pertemuan kita dahulu kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dari pengasuhan ibu beliau Aminah binti Wahab ke tangan kakek beliau Abdul Muttalib. Kita tahu bahawa umur 6 tahun Aminah berkeinginan untuk mengajak putranya berkunjung ke kota Yathrib yang sekarang kita kenal dengan kota Madinah. Tentu tujuannya adalah untuk memperkenalkan beliau dengan saudara dari kakek beliau, saudara atau kerabat dari Abdul Muttalib. Sebagaimana kita pernah ceritakan bahwa Abdul Muttalib yang semulanya bernama Syaibah adalah keturunan dari Hashim yang menikah dengan Salma. Salma adalah seorang putri dari Bani Najjar yang menghuni kota Yathrib. Artinya Nabi SAW ada kekerabatan beliau dengan Bani Najjar di kota Yathrib. Itu makanya nanti ketika beliau hijrah, sementara masjid dibangun, rumah beliau dipersiapkan, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub itu adalah kerabat Nabi dari Bani Najjar. Jadi kita sudah tahu ada hubungan kekerabatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Najjar yang tinggal di kota Yathrib tersebut. Nah, keinginan untuk memperkenalkan putranya dengan akhwal, dengan kerabatnya dari Bani Najjar itulah yang mendorong Aminah untuk membawanya ke kota Yathrib, tentu di samping untuk mengunjungi ayah beliau yang berkubur di kota tersebut, yaitu Abdullah. Ayah Nabi juga berkubur di kota Yathrib karena sakit ketika dalam ekspedisi dagang tempat itu, kemudian meninggal di sana di saat Nabi masih di dalam kandungan. Namun sebagaimana yang dikatakan orang, mujur tak bisa diraih, malang tak bisa.
qada Allah berlaku dalam perjalanan pulang dari Yathrib kembali menuju Makkah. Aminah jatuh sakit di suatu daerah yang disebut dengan Al-Abwa, dan di sana dia wafat dan dikuburkan di tempat itu, di maqam ibu Nabi ada di Abwa, yang pernah suatu kali Nabi SAW bermohon, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan ibu beliau, tetapi Allah tidak izinkan. Nah, disinilah terjadi perbedaan pandangan antara berbagai kelompok di tengah umat Islam dalam memandang kedudukan orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau itu terhitung orang-orang yang selamat kelak di akhirat dari azab, atau termasuk orang-orang yang akan menebus kesalahan dan kekurangannya kelak di akhirat di neraka. Jadi itu jadi perdebatan panjang. Tapi yang jelas tentu kita bisa mengatakan bahawa orang tua Nabi, masuk kakek beliau, wafat sebelum risalah Islam diturunkan. Nah, status orang-orang ini terjadi perdebatan di kalangan ulama dan tidak akan merusak pula kepada keimanan kita kalau memilih salah satu dari pendapat itu. Ada yang berpendapat bahawa orang tua Nabi itu juga orang-orang yang meninggal sebelum Islam adalah orang-orang yang berada di zaman fatrah namanya, zaman kekosongan dari bimbingan seorang Nabi dan Rasul. Sedangkan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam hanya terkhusus untuk kaumnya. Sedangkan untuk Bani Ismail, mereka sudah lama ditinggalkan oleh para nabi. Karena itu orang yang meninggal sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam pendapat sebagian ulama dinamakan ahlul fatrah, orang yang hadir dalam fatratan minar rusul, di masa kosongnya para nabi dan rasul. Bagaimana status mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menentukan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya'a, kalau dia mau menghukum, siapa yang bisa menghalangi? Kalau ia mengampuni, memasukkan ke surga, dialah yang berhak untuk itu. Itu pendapat sebagian. Tapi sebagian lagi ada pendapat yang mengatakan bahawa orang tua Rasul dan juga orang-orang yang meninggal sebelum diutusnya beliau, yang melakukan perbuatan-perbuatan kufur, tetap akan menerima hukuman. Dan tentu di akhirat kelak tempat mereka adalah di neraka Jahannam. Nah, ini membuat perdebatan panjang. Sehingga jadi caci mencaci ya, antar kelompok. Nah, orang yang berpendapat bahwa orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus memikul
tanggung jawab atas perbuatan mereka adalah berhujjah dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bertanya kepada beliau, aina abi, aina abi, di manakah ayahku ya Rasulullah? Maknanya bagaimana nasibnya kelak, di mana keberadaannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, abuka finnar, ayahmu berada di neraka. Kemudian mendengarkan itu, terhibah mungkin hati orang itu dan dia berpaling. Apa kata Nabi? Falamma qaffa qala inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Nah, hadis inilah yang menjadi rujukan sebagian ulama, yaitu hadis riwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Anas ibn Malik radhiyallahu an, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang ingin berpaling, mungkin dengan setelah dia mendapatkan jawaban dari pertanyaan aina abi ya Rasulullah, ayahku di mana kelak? Kata Nabi, abuka finnar, ya engkau di dalam neraka. Ketika orang itu hendak berpaling, mungkin dengan sedih, tentu walau bagaimanapun, kata Nabi, inna abi, ayah saya dan ayah engkau finnar, di dalam neraka. Sebagian ulama mengatakan ayah itu maksudnya Abu Talib, itu ditakwilkan dan macam. Yang jelas inilah yang menjadi latar belakang perdebatan di kalangan ulama, di kalangan kelompok-kelompok umat terkait dengan status orang tua Rasul, apakah berada di surga kelak atau di neraka. Ada dua pendapat itu. Bahkan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan memastikan ada di surga, dengan alasan tidak mungkin seorang nabi berketurunan dari orang yang berada di dalam neraka. Tapi akan dibantah oleh orang dengan alasan, bagaimana dengan ayah Nabi Ibrahim? Nah, mereka akan menjawab lagi, Azar itu bukan ayah Nabi Ibrahim kandung, tapi ayah dalam pengertian mungkin pamannya, saudara ayahnya, sedangkan ayahnya. Nah, tetapi berhujjah seperti itu tidaklah kuat. Kenapa demikian? Walaupun di dalam penggunaan bahasa Arab kata abun itu bisa saja di dalam penggunaannya dipakaikan kepada paman, ya, atau dipakaikan kepada kakek, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Hunain beliau berkatakan, ana Abdul Muttalib, ya, saya putra Abdul Muttalib. Sebenarnya Abdul Muttalib kan bukan ayah beliau, yang ayah beliau adalah Allah. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan sampai ke tingkat kepastian. Artinya ada pentakwilan kata abi di situ, penggunaannya bukan kepada ayah beliau Abdullah, tetapi kepada paman beliau Abu Talib. Nah, itu terpaksa pula lah mereka mentakwilkan Azar, mencari informasi bahwa Azar bukanlah ayah kandung dari Ibrahim. Cuma persoalannya lagi, kalau memang harus ada jaminan seperti itu, bagaimana dengan putra seorang nabi? Putra seorang nabi dari sulbi dia,
seperti putra Nabi Nuh. Nah, itu sebenarnya alasan-alasan seperti itu tidaklah kuat untuk dijadikan sebagai hujjah. Karena itu saya lebih cenderung mengatakan, serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh tidak akan berdampak kepada keimanan kita kalau toh ada kita yang cenderung kepada pendapat bahwa ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kelompok orang-orang yang tidak beriman dan akan menebus ya kesalahannya, kufurannya kelak di neraka. Apa hak kita dalam perkara itu? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan apakah kita tidak hormat kepada Nabi dengan mengatakan yang demikian? Ya, tidak ada alasan untuk mengatakan orang yang mengatakan ayah Nabi berada di neraka berarti tidak mencintai Rasul dan tidak menghormati Rasul. Nah, karena apa? Karena beliau yang memberitakan di dalam riwayat yang sahih, ayahmu dan ayahku ada dalam neraka. Jadi karena itu masalah yang seperti bagian dari furu' akidah tidak menjadi penentu orang itu beriman atau tidak beriman. Kadang kita ini suka kali berdebat dan bertengkar dalam masalah. Semua dalil yang dipergunakan ada kemungkinan-kemungkinan dan tidak sampai ke tingkat kepastian. Kalau kita pakai misalnya hadis Anas ibn Malik dalam Sahih Muslim yang mengatakan bahwa ayah Nabi dan ayah orang yang bertanya itu di neraka, maka itu bukanlah suatu kesalahan dan bukan suatu kekhilafan, dan tidak patut orang yang berpendapat seperti itu kita anggap adalah orang yang tidak pantas, tidak menghormati, tidak patut menjadi umat Rasulullah SAW. So, mereka juga mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita lanjut.